di dalam tarekat Sadaliyah mempunyai bacaan Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Hizbul Nasor, Hizbul Latuf atau Latif, Hizbul Khafi, Hizbul Ikhfa, dan banyak lagi hizib-hizib milik Imamun Asyadili. Dan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani pun juga mempunyai hizib-hizib yang kualitasnya seperti Hizbul Nasor, Hizbul Bahar, dan lain-lain. Nah, kita mengambil dari beberapa tarekat Alawiyah, mengambil yang paling ringan untuk supaya umat itu bisa membaca. Sebab bacaan Asmaul Husna atau hizib atau asma itu mempunyai dosis. Ada dosisnya kalau vitamin itu atau antibiotik 1000 mili. Ada yang dosisnya 750, ada yang 500, ada yang 250, ada yang 100. Nah, hizib-hizib asma tersebut memerlukan guru yang tahu dosis. Kalau yang tidak tahu dosis biasanya mengambil asal maknanya baik, lalu maknanya hebat, ambil saja dibaca. Nah, inilah dampaknya overdosis yang sebetulnya cukup 100 mili atau 200 mili, makan yang 750 mili. Akhirnya ayang-ayangnya tidak guyon dewe. Nah, inilah. Ini yang terjadi. Dan banyak lagi. Asmaul Husna pun sama. Ada Asmaul Husna yang dingin dibaca, ada Asmaul Husna yang keras. Kalau yang keras juga harus digandeng. Seperti ya Aliyu, ya Kabiru, ya Alimu, ya Qadiru, ya Samiu, ya Basiru, ya Latif. Ringan akhirnya. Bab dicampur. Nih. Oh, ini jahe, ini keras. Jamunya jamu pakai jahe, pakai merica. Wah, ini bangsa pedes kabeh. Tukang jamunya pinter. Wah, ini harus dikasih ini. Supaya dingin yang minum enak dan sebagainya. Itu yang ahli tentang ilmu asma. Yang tidak tahu pokoknya disikat saja. Itulah. Akhirnya apa? Enyeng. Kalau enyeng, kalau ayam kuter. Nah, ini. Maka bacaan-bacaan itu perlu ijazah, tahu, ditanyakan kepada orang-orang yang ahli tentang masalah. Tapi kalau ratib tidak. Ratib itu dosisnya sudah direndahkan. Karena apa? Diambil langsung dari lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita ini bisa membaca. Dan setiap ratib itu mempunyai keistimewaan. Di antara salah satu ratib ada yang manfaat, ada yang istimewa di sini, tidak ada yang istimewa di sini. Sama juga orang baca Maulid Nabi. Apa yang ada di dalam Simtuduror belum tentu ada di dalam berjanji. Tapi apa yang ada di dalam berjanji belum tentu ada di dalam Simtuduror. Begitu pula apa yang ada di dalam tiba belum tentu ada di dalam Simtuduror. Dan apa yang ada di dalam Simtudurat belum tentu ada di dalam Maulud Tiba. Sebaliknya dan sebaliknya, saling mengisi bukan saling berebut, saling mengangkat di antara para ulama. Maulud itu, kitab Maulud semuanya ada 300 Maulud yang ada di Mesir, yang di Indonesia paling 5. Syaruful Anam, Berjanji, Azab, Tiba, baru ini Simtudurat. Tapi kalau di Mesir aneh-aneh baca Maulud luar biasa. Yang gosoidnya panjang-panjang, ada yang maulud dibaca 2 jam baru selesai. Torekotnya juga sama, ada torekot kalau sudah musim pasaran torekot. Gedung ini punya Sadaliyah, gedung ini Naqsyabandiyah, gedung ini punya Qadiriyah, mempunyai tata cara dikir yang masing-masing. Dan ada lagi yang dikirnya pakai tiron, pakai terbang. Allah hak, Allah, Allah, Allah hak, diiringi oleh terbang. Ini orang sudah tidak tahu dunia ini ada apa, itu tidak tahu. Ini sudah fana semua, maqamatil fana, ajnas. Nah, naratif-naratif itu muncul
di kalangan para a'immah ahlil bait, supaya apa? Kita itu mendapat perlindungan dari Allah dengan tawasul ratibul haddad, ratibul atas, ratibul idrus, ratib yang lain atau wirid yang lain, banyak sekali. Apalagi diantaranya ratibul kubro. Ratibul kubro, mengapa disebut ratibul kubro? Karena fatihahnya di dalamnya ulama balik gutub-gutub semuanya, maka disebut ratibul kubro. Bukan ini ratib besar, tidak, jangan salah paham. Di dalamnya adalah hadiyatul fatihahnya, rata-rata yang ada di dalam ratibul kubro 85% aktob, wali aktob, maka disebut ratibul kubro. Di situ asal usulnya ratibul kubro, asal usulnya apa? Dohirul fatan, dohirul fitnah yang luar biasa pada waktu. Maka dari itu silahkan mau baca ratibul haddad, silahkan mau baca ratibul atas, mau ratibul idrus, mau ratib, tapi jangan untuk ngilahi nakar. Jangan, tidak boleh. Dikira kita mencela satu wali, lalu wali yang lain gembira, senang. Sama sekali. Itu orang tidak mahjub saja untung, tidak tertutup saja untung. Maaf. Baca aja ratibul atas, ratibul haddad kan muridnya Al-Atas. Jadi seolah-olah menunjukkan nanti ini tidak terima lagi yang punya ratib ini ratibul idrus, oh ini kan lebih tinggi lagi. Terus habaib membuat ratib bukan untuk itu, tapi untuk meningkatkan setiap kita yang membaca ratib kedekatan kita kepada Allah SWT, bukan semakin tambah sombong. Ingat itu. Nah, kalau ada orang yang bertanya masalah ratib ini dengan ratib ini tinggi mana? Loh, pendapat ente tinggi mana? Benar punya A apa punya B? Oh ya paling tinggi ya punya B. Salah. Yang paling tinggi ente. Bisa menunjukkan, jadi yang paling tinggi ya ente. Ya Zablut. Maka jangan sekali-kali tolong merendahkan salah satu ratib, itu yang baik, karena itu mencakup tentang akhlak wal adab. Jangan sampai kita su'ul adab kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, jangan sampai kita su'ul adab kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad, jangan sampai kita su'ul adab sama Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan lain-lainnya yang mempunyai ratib-ratib. Itulah, dan saya ijazahi ratibul kubro khususnya untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Al-Fatihah.